Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy Risyadul Arkan dari Universitas Teknologi Digital dengan NIM 112-11120 dari kelas B2.21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi Komite Audit atas penugasan ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Apa itu organisasi komite audit? Organisasi komite audit adalah sebuah badan di dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku, serta untuk mengawasi resiko-resiko keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan. Komite audit biasanya terdiri dari anggota-anggota yang independen dan ahli di bidang akuntansi, keuangan, atau hukum. Mereka membantu memastikan transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Persyaratan untuk menjadi anggota komite audit bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tempat perusahaan tersebut beroperasi, serta kebijakan internal perusahaan itu sendiri. Namun secara umum, beberapa persyaratan yang sering ditemui yaitu yang pertama, kualifikasi profesional. Anggota komite audit biasanya harus memiliki latar belakang dan kualifikasi profesional di bidang akuntansi, keuangan, atau hukum. Misalnya, seorang akuntan bersertifikat CPA atau seorang yang memiliki gelar di bidang keuangan. Yang kedua, independensi. Anggota komite audit harus independen dari manajemen perusahaan. Ini berarti mereka tidak boleh memiliki kepentingan langsung dalam perusahaan yang dapat mengganggu penilaian objektif mereka. Yang ketiga, pengetahuan dan pengalaman. Idealnya, anggota komite audit harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang akuntansi keuangan atau risiko. Yang keempat, kemampuan analitis. Anggota komite audit harus memiliki kemampuan analitis yang baik untuk dapat mengevaluasi informasi keuangan dengan cermat. Yang kelima, kepatuhan hukum dan etika. Mereka harus memahami peraturan keuangan yang berlaku dan berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka secara etis. Yang keenam, komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajemen, auditor eksternal, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Waktu dan ketersediaan. Anggota komite audit harus dapat mengabdikan waktu yang cukup untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka. Perusahaan biasanya memiliki proses pemilihan dan nominasi untuk anggota komite audit yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka sendiri. Wewenang komite audit. Wewenang komite audit dapat bervariasi tergantung pada struktur organisasi, perusahaan, dan peraturan yang berlaku. Namun, beberapa wewenang umum yang sering diberikan kepada komite audit meliputi yang pertama, akses terhadap informasi. Komite audit memiliki akses penuh terhadap semua informasi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif, termasuk laporan keuangan, audit internal, dan komunikasi dengan auditor eksternal. Yang kedua, pemilihan auditor eksternal. Komite audit biasanya memiliki kewenangan untuk merekomendasikan atau bahkan memilih auditor eksternal yang akan melakukan audit independen atas laporan keuangan perusahaan. Pemantau auditor. Komite audit bertanggung jawab untuk memantau kinerja auditor eksternal termasuk mengevaluasi independensinya, mengonfirmasi ruang lingkup audit, dan menilai hasil audit. Yang keempat, peninjau laporan keuangan. Komite audit memiliki kewenangan untuk meninjau dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan sebelum diserahkan kepada Dewan Direksi dan pemegang saham. Yang kelima, pengawasan risiko keuangan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko keuangan perusahaan. Yang keenam, pengawasan internal. Komite audit memiliki wewenang untuk mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, termasuk audit internal dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Yang ketujuh, komunikasi dengan pihak eksternal. Komite audit berfungsi sebagai titik kontak utama antara Dewan Direksi, manajemen perusahaan, auditor eksternal, dan regulator terkait. Masalah keuangan dan risiko. Yang kedelapan, rekomendasi untuk perbaikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi mereka, komite audit memiliki kewenangan untuk membuat rekomendasi kepada Dewan Direksi untuk perbaikan atau perubahan yang diperlukan dalam praktik keuangan dan pengendalian internal perusahaan.
Wewenang komite audit biasanya diatur secara detail dalam piagam atau mandat komite audit yang disetujui oleh Dewan Direksi Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab komite audit meliputi yang satu, pemeriksaan dan pengawasan keuangan. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan keakuratan, kecukupan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, peninjauan kinerja auditor, mengawasi kinerja auditor eksternal dan menilai independensinya. Yang ketiga, evaluasi dan pengendalian resiko, menganalisis resiko keuangan yang dihadapi perusahaan dan mengawasi strategi pengendaliannya. Yang keempat, pemantauan kepatuhan, memastikan bahwa perusahaan dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pelaporan keuangan dan praktik bisnis lainnya. Yang kelima, komunikasi dengan pemangku kepentingan, berkomunikasi dengan manajemen perusahaan, auditor eksternal, dan regulator terkait. Kewajiban komite audit. Yang pertama, kepatuhan. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan terkait laporan keuangan dan praktik bisnis lainnya. Yang kedua, transparansi. Memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun dengan jujur, akurat, dan transparan. Yang ketiga, pengawasan. Mengawasi resiko keuangan perusahaan dan efektivitas pengendalian internal untuk mengelola resiko tersebut. Yang keempat, integritas. Menjaga kepatuhan terhadap standar etika dan integritas dalam semua aktivitas keuangan dan operasional perusahaan. Yang kelima, kinerja auditor. Mengevaluasi kinerja auditor eksternal dan internal untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan independen dan kompeten. Rekomendasi perbaikan. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi atau perbaikan atau perubahan dalam praktik keuangan dan pengendalian internal perusahaan. Yang ketujuh, komunikasi. Berkomunikasi secara efektif dengan Dewan Direksi, manajemen perusahaan, auditor eksternal, dan pihak terkait lainnya tentang isu-isu keuangan dan resiko. Yang kedelapan, pemantauan terus-menerus. Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap laporan keuangan, resiko keuangan, dan efektivitas pengendalian internal perusahaan. Yang kesembilan, pelaporan. Menyampaikan laporan kepada Dewan Direksi tentang hasil pemeriksaan, evaluasi, dan rekomendasi komite audit. Yang ke-10, pelatihan dan pengembangan. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk anggota komite audit dan mengembangkan program pelatihan yang sesuai. Yang 11, keterbukaan. Menjaga keterbukaan dan independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab komite audit. Kewajiban komite audit adalah untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaporan keuangan untuk perusahaan, serta membantu mengelola dan mengurangi resiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Pelaporan komite audit. Yang pertama, laporan tahunan. Komite audit menyusun laporan tahunan yang mencakup ringkasan aktivitas komite selama tahun tersebut, termasuk pemantauan terhadap laporan keuangan, evaluasi resiko keuangan, dan kinerja auditor. Evaluasi auditor. Laporan tersebut dapat mencakup evaluasi kinerja auditor, eksternal dan internal, termasuk penilaian terhadap independensi, kompetensi, dan efektivitas mereka dalam melakukan audit. Yang ketiga, rekomendasi. Komite audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi berdasarkan temuan dan evaluasi mereka, termasuk saran untuk perbaikan atau perubahan dalam praktik keuangan dan pengendalian internal. Yang keempat, kepatuhan dan risiko. Laporan tersebut juga menyoroti ketaatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait laporan keuangan, serta pengawasan terhadap risiko keuangan. Komunikasi dengan pemangku kepentingan. Komite audit dapat menyertakan informasi tentang komunikasi mereka dengan Dewan Direksi, manajemen perusahaan, auditor eksternal, dan pihak terkait lainnya mengenai isu-isu keuangan dan risiko. Yang keenam, rekomendasi pelatihan dan pengembangan. Jika diperlukan, laporan tersebut juga dapat mencakup rekomendasi untuk pelatihan dan pengembangan anggota komite audit guna meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Laporan komite audit biasanya disajikan kepada Dewan Direksi perusahaan dan dapat juga disampaikan kepada pemegang saham atau pihak terkait lainnya, tergantung pada kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.